Halo semuanya, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan dosen pengampu kami yaitu Ibu Aristia Maya Safitri, Eskom Enkom. Nah, kali ini kita akan membahas tentang e-commerce dan m-commerce dalam bisnis nih teman-teman. Sebelumnya biar tidak kaku dan ingin tahu bagaimana di lapangan itu terjadi, kita panggilkan Mas Rian sebagai pembisnis di bidang F&B. Sebelumnya kita panggil dulu Mas Rian Saputra. Silakan masuk Mas Rian. Ya boleh masuk Ya, Mas Rian. silakan. Oke mas. Tuh. Halo Mas Rian. Aduh, sorry. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Saputra atau lebih disebut Rian. Saya pemilik usaha F&B ya. Dalam bidang UMKM ini kebetulan saya lebih ke makanan berat sih mas gitu sih. Itu bisa menyambung ke materi yang dibawa oleh mas-mas sekarang ini tentang m-commerce dan e-commerce itu. Dan MK. Kita langsung pembahasan saja. Perkenalkan, nama saya Faril Akmalava dengan NPM 2508201039. Dan saya Akman Azabariri dengan MVM 2508201019. Dan saya Diaur Rahman Rabbani Haryanto dengan NPM 2508201042. Dan saya Muhammad Rian Saputra Sujo Ibrahim dengan NPM 250820101028. Jadi kali ini kita akan membahas apa itu e-commerce, bagaimana cara kerja sistemnya, terus ada sudut pandang dari pembisnis dan studi kasusnya. Nah, obrolan kita kali ini sangat seru sekali dikarenakan Mas Rian ini bukan cuma mahasiswa, tetapi juga punya usaha sendiri. Jadi kita kali ini bisa dengerin langsung dari sisi penjual bagaimana itu e-commerce. Sebagai pemanasan dulu, menurut Mas Diar nih, apa sih itu e-commerce? Kan menurut orang awam itu e-commerce cuma Tokped, Shopee, dan lain-lain. Menurut Mas Diar, e-commerce itu apa? Dan bagaimana sistem itu bekerja? Jadi gampangnya gini Ril, e-commerce dan m-commerce itu adalah sebuah platform yang dimana itu kita bisa nge-host atau memiliki sebuah platform digital untuk berjualan. Nah kalau misalkan kita lihat dari zaman dulu nih ya, sebelum ada e-commerce dan m-commerce ini mulai menjamur, biasanya orang-orang kalau pengen jualan online itu kan jualannya via WhatsApp ya, WhatsApp, story WhatsApp, pasaran manual gitu, chat via WhatsApp atau via feeds IG, story IG. Nah kalau misalkan kayak gitu kan kita sistemnya manual ya, kayak mau cek stok barang harus nge-WA penjualnya, habis itu mau mesen juga nge-tracknya tuh manual gitu, chat si penjualnya. Sedangkan kalau misalkan kita udah menggunakan sistem e-commerce dan m-commerce ini, semuanya tuh udah terintegrasi gitu dari satu tempat, satu platform, yang dimana kita udah bisa lengkap nih, mau chat penjual bisa, mau pemesanan cek stok barang secara otomatis by system juga bisa, dan mau nge-track pengiriman barang itu juga bisa. Jadi pokoknya otomatis lah Mas Mario. Jadi sistemnya itu full otomatis. Ya Mas Diar. Ya full otomatis guys, sistemnya udah by system lah pokoknya. Terus kalau m-commerce bagaimana menurut Mas Najib? Kan itu beda namanya, m-commerce dan e-commerce. Ya, kalau m-commerce sendiri ya, M itu kan itu mobile. Jadi m-commerce itu khusus untuk mobile atau handphone. Jadi contohnya gini deh. Nah, di handphone kan ada yang namanya GPS. Ya. Nah, jadi kalau mau pesen makanan, kan penjual sama pengirim itu tahu posisimu di mana. Jadi bisa tahu berapa ongkirnya, terus berapa jaraknya, seberapa jauh, terus juga kan cepet sistemnya. Lebih dibikin nggak berat lah, biar bisa dipakai semua kalangan HP gitu. Masuk akal sih Mas Najib. Ya. Sekarang dari sudut pandang Mas Diar dan Mas Najib kan sudah selesai. Sekarang kita minta sudut pandang dari pembisnis, yaitu Mas Rian. Sebelumnya boleh perkenalkan Mas Rian
punya bisnis apa dan bergerak di bidang apa. Oke, terima kasih atas tadi sudut pandang dari Mas terkait e-commerce dan m-commerce ya teman-teman. Jadi saya sendiri di sini tuh sebagai pemilik usaha UMKM atau F&B lah, food and beverage, dan itu terfokus kepada nasi dan lauk. Jadi di usaha ini saya tuh berjualan, contoh menu bestseller saya tuh ada ayam bakar sama nasi gitulah Mas. Iya, Ya, jadi di F&B ini kadang tuh F&B tuh terkait banyak. Jadi F&B itu mencakup banyak hal terkait makanan berat dan makan ringan. Nah, saya tuh salah satu masuk ke golongan yang makanan berat. Jadi saya tuh lebih terfokus di makanan berat Mas, usaha saya gitu. Berarti kalau misalkan kayak di bisnis F&B nih ya Mas Rian ya, itu kan harusnya udah punya sistem otomatis ya, kayak sistem kasir atau sistem pos. Nah itu berarti udah ada sistem yang nyambung ke HP gitu ya, buat kayak kalau mau otomatis cek stok barang atau pengen pemesanan via online gitu udah ada ya Mas buat pemesanan. Oh tentu sudah ada. Kita tuh di usaha saya sendiri tuh kayak ada yang punya kasir sendiri pakai sistem pos, ada yang juga bekerja dengan mitra seperti GrabFood ataupun GoFood. Nah, biasanya untuk mengupdate sistem itu kita tuh membutuhkan waktu, aplikasi buat mengupdate. Jadi kita, apalagi kalau dalam keadaan ramai ya Mas, apalagi kalau sistem pos itu tuh nggak bisa ditebak gimana sistem itu langsung berjalan dengan langsung atau dia delay dari sistem ke pelanggan. Otomatis kita tuh kadang keriuhan atau kadang dapat komplain dari customer terkait Stok barang gitu. ya stok barang itu tidak sesuai yang dimana di aplikasi itu ada, pas nyatanya driver itu sampai ke tempat restoran Toko ya. nah itu tidak ada. Nah itu salah satu kayak hambatan dari kita, jadi kayak keluhan kadang kita tuh ngerasa dirugikan sendiri, jadi impactnya kenanya ke toko kita, Malah ke toko kita, padahal jadi kesalahannya dari sistem ya. ya dari sistem itu yang menghambat pengupdatean. Otomatis jadinya pihak pembeli itu ngerasa nggak profesional. Nah, yang membuat nama kita kedepannya bakal lebih jelek ya. Jelek. Nah, kasus Mas Rian nih kan cocok banget untuk pembahasan kita kali ini, yaitu sistem yang error dikarenakan overload gara-gara pemesanannya. Kalau di ojek kan kayak Shopee, terus Topet dan lain-lain itu kan errornya karena flash sale, terus kayak gimana gitu. Kalau menurut Mas Diar nih, teorinya bagaimana sih sistem itu kok bisa sistemnya error dikarenakan flash sale itu? Pemesanan yang banyak ya. Jadi kalau kita ngomongin via bahasa IT-nya ya, ini itu ada masalah di sinkronisasi database sama di aplikasi yang digunakan sebagai pos tadi atau aplikasi kasir. Nah itu biasanya disebutnya sebagai isu kan konkurensi. Ibaratnya ya, kalau misalkan yang mungkin sering ya studi kasus yang kita alami itu, kalau misalkan lagi pesen tiket konser, contohnya kemarin yang lagi rame itu konser Coldplay ya Mas, itu kan banyak banget ya yang minat, dan akhirnya dalam waktu singkat, misalkan dalam waktu 1 detik atau beberapa detik, itu ada bisa puluhan bahkan ratusan orang yang ngeklik tombol buat pesen tiket. Jadi kayak yang mesen tuh banyak banget, tapi sistemnya tuh nggak kuat gitu buat ngelayanin seluruh request dari usernya tadi. Alhasil ketika si pembelinya gitu ya atau usernya udah melakukan check out atau melakukan pembayaran, nah stoknya itu nggak sesuai sama yang ada di database. Jadi kayak mereka udah bayar tapi mereka nggak dapet tiketnya karena stoknya itu nggak sesuai antara di aplikasi dan juga di database. Nah, itu sih. Itu biasanya itu sistem bacanya telat. Nah, di dapur kan ada seumpama 10 ekor. Ya itu tuh. Nah, tapi kalau di sistem adanya 20 ekor. Jadi kan bingung. Iya. Tiba-tiba sedetik kemudian di sistem udah ada yang borong semua, padahal stok di dapur udah gak ada. Itu Oh, bahaya banget sih ya. Kalau gitu gimana cara ngatasinya atau solusi buat ngatasi itu? Kalau solusi yang paling aman sih harusnya dibuat sistem seperti logging atau masukkan ke keranjang gitu. Jadi pelanggan ini pesannya nggak langsung di check out, jadi dimasukin ke keranjang dulu. Jadi sistem itunya nanti, oh ini sudah
pre-order sama orang ini, berarti di locking buat pelanggan itu. Nah kalau pelanggan itu 5 menit nggak keburu check out, nah itu hangus, jadi buat stoknya buat pelanggan yang lain gitu, jadi aman, nggak ada rusuk antrian gitu, rebutan masuk akal sih Mas. rebutan gitu ya, Mas. iya. Nah, tadi selain juga dibikin di sistemnya yaitu software yaitu kan dari locking itu, kita juga harus server fisiknya itu juga harus kuat gitu, pakai sistem yang kalau bisa ya sistemnya itu dibagi-bagi. Jadi kayak misalkan ada satu server yang khusus buat ngelayanin transaksi, satu server lagi untuk ngelayanin misalkan ngurusin menu. Jadi kayak dipisah, sebutannya tuh microservice. Jadi setiap server tuh mempunyai fungsinya tersendiri. Jadi kalau misalkan lagi penuh-penuhnya, ketika server itu down, itu tuh nggak mempengaruhi lah servis-servis yang lain karena tadi udah dibagi-bagi sesuai fungsinya sendiri. Oh, bahaya banget ya Mas dia karena wajib dibalik kita klik-klik HP yang suka klik war di flash sale 12 atau apa. Itu biasanya Sistem di balik layarnya itu bekerja keras banget untuk agar data kita tidak berantakan. Iya, iya benar Mas. Jadi kayak kesimpulannya tuh ya, e-commerce dan m-commerce itu ngebantu lah buat jangkauan pelanggan atau customer kita bisa jadi lebih luas karena kan online ya. Jadi lebih mudah lah buat menjangkau pelanggan. Apalagi kalau misalkan sekarang rata-rata e-commerce dan m-commerce itu udah diintegrasikan dengan aplikasi sosial media. Misalnya kayak TikTok Shop. Jadi orang-orang tuh lebih gampang gitu kalau mau check out, mereka lihat video, oh tertarik nih sama barang yang ada di video, bisa langsung check out dari aplikasi TikTok tersebut. Apalagi ini yang paling sering, biasanya ada fitur pay later. Nah, later. Bahaya itu. Bahaya banget sih Mas. Jangan dicoba. Itu dia ngutang tapi barangnya sudah datang. Itu dia. Itu kayak sistemnya itu terima barang dulu bayarnya belakangan. Itu pun nyicil kan, later, percicilan. Jadi itu kayak bahaya juga lah. Untungnya di usaha sendiri tidak ada yang namanya pay later Mas. Jadi makanan ada, ya uangnya juga ada. Kalau gitu mending kalau tidak punya uang jangan pesan dulu. Ya, Jangan dulu, ya, ditabung dulu uangnya sampai punya uang. Tapi aku setuju sih sama mas-mas ini terkait pendapatnya ya yang sudah mengeluarkan kayak apa itu e-commerce, m-commerce dan kayak studi-studi kasus yang ada di masalah UMKM ya lebih tepatnya. Aku sendiri nih sebagai UMKM gak mau ngingetin ke teman-teman yang UMKM yang punya usaha sendiri maupun usaha baju, mau usaha makanan atau usaha apapun itu yang terkait dengan bisnis, teman-teman. Jadi kalian tuh jangan sampai terfokus pada satu sisi aja. Dan kalian fokus kepada bisnis kalian. Kalian juga coba lebih explore gimana bisnis kalian tuh bisa berjalan lebih lebar dengan cara menggunakan aplikasi atau sekarang zamannya bisa dibilang mitra kepada online shop. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan gimana cara bekerjanya aplikasi itu atau sistem itu biar nggak kaget lah jika tiba-tiba rame nih terus nggak siap sama keramaiannya karena kan online itu Nggak bisa diprediksi ya, gitu ya. apalagi Di kita Grab. viral gitu kita udah dapat income yang sangat banyak, kita kaget stok nggak sesuai. Nah mungkin buat teman-teman di sana jangan terlalu ngefokusin ke, bolehlah fokus tapi jangan satu fokus, jadi kita juga open main ke yang lain sepertinya. Wah, mantep banget nih ya. Pesan dari owner Warung Solo, Mas Rian. Kayaknya obrolan kita udah cukup dalam. Semoga dari obrolan kali ini bisa memberikan pengetahuan tentang apa itu e-commerce dan m-commerce untuk kalian semua. Tapi gini sih Mas, sebelum Masnya tutup nih, saya juga sedikit memberikan perlu kesalah. Saya sebagai UMKM. Nah, sebagai UMKM F&B lebih tentunya. Nah, di F&B sendiri tuh Mas, saya tuh berbeda dengan usaha yang lain seperti baju ataupun sepatu. Nah, baju, sepatu itu kan dia itu bikinnya bisa sampai jangka panjang. Ya, tidak ada Tidak ada luarsanya. Yang dimana baju dibikin 1 bulan yang lalu mau dijual 1 tahun ke depan pun masih bisa. gitu ya. Nah, Betul, tapi betul. kalau dari sudut pandang saya itu sering memikirkan ke depannya bagaimana, karena F&B lebih tepatnya makanan besar atau makanan berat
itu tuh resikonya sangat besar. Jadi buat teman-teman yang mau terjun ke UMKM harus siap pasar dan harus siap rugi yang banyak. Apalagi di zaman sekarang F&B itu banyak, punya TikToker itu ada banyak, saingannya juga banyak. Kita nggak punya nama, kita mulai dari nol, otomatis itu yang membuat kita tuh harus benar-benar kuat di dalam mental itu tersebut. Nah juga F&B itu nggak bisa di stop lama-lama, bagi kayak barang-barang fresh, nasi nggak mungkin lah kita nasi buat 1 tahun ke depan, itu sangat nggak mungkin lah. Jadi kadang tuh berbeda, usaha UMKM lebih tepatnya itu real time banget, jadi benar-benar harus dikerjakan di waktu itu tersebut dan tidak bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nah beda dengan baju dan sepatu, itu tuh bisa digunakan 1 tahun ke depan walaupun buatnya sekarang hari ini. Nah itu sih menurutku yang sangat krusial lah buat UMKM gitu sih. Nah, buat teman-teman yang mau punya uang, mau buka usaha F&B, coba dipikirkan lagi bagaimana itu kerugiannya kalau tidak laris atau apa, tidak laku lah gitu. Nah, oke, berikutnya jangan lupa ya kita pesan ke ayam bakar Ayam ke bakar warungnya Mas Wong Ian. Solo. Iya. Gimana Mas lokasinya Bisa Mas? lokasinya Buat yang pengen bisa. mampir nih. Lokasinya itu berada di Jalan Kalasan nomor 32 ya guys, Pacar Keling, Surabaya. Jadi Surabaya Utara lah ya sebetulnya. Gitu guys. Mungkin Nanti kita makan-makan di sana. Kalian kita Waktunya. semua yang nonton ini bisa murah dan enak. Rekomendasi banget. Oke, terima kasih Mas, terima kasih atas Mungkin segitu saja obrolan kita hari ini. Terima kasih coba buat Mas Diar, Mas Najib, dan Mas Pian untuk obrolan kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah guys. Dadah. Terima kasih guys. Terima kasih semuanya. Kesimpulan dari topik kali ini yaitu penerapan e-commerce dan m-commerce sangat membantu UMKM, khususnya dalam memperluas jangkauan pasar dan mengotomatisasi proses bisnis dari pemesanan hingga pelacakan pengiriman. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi penjual, yaitu kegagalan sinkronisasi database saat terjadi lonjakan pesanan secara tiba-tiba, yang kerap memicu selisih stok antara aplikasi dan kondisi nyata di dapur. Untuk meminimalisir masalah tersebut, diperlukan solusi teknis berupa sistem logging ranjang berbatas waktu dan penggunaan server terpisah. Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis, khususnya di sektor makanan yang produknya tidak tahan lama, dituntut untuk benar-benar memahami sistem digital yang digunakan agar siap menangani pesanan online tanpa mengorbankan kepercayaan pelanggan.